Oke, selamat malam teman-teman semua. Ini masih ada yang baru joining room. Kita tunggu dulu. Mungkin 1-2 menit lagi. Ini lagi pada loading masuk ke room ini. Masih ada beberapa orang joining audio dulu. Mungkin 1 menit lagi atau 2 menit lagi kita bisa mulai bareng-bareng. Seru banget malam ini. Jadi tadi udah dikasih kisi-kisi oleh Pak Heru, seorang expert ya, seorang profesional, tapi lebih suka disebut sebagai home trader karena kerjaannya di rumah making money. Nah, gimana cara di rumah making money nanti beliau akan sharing kepada kita semua, tentu saja lewat trading forex ya. Gimana caranya beliau bisa mendapatkan income harian. Jadi bukan income bulanan kayak orang gajian, bukan income 6 bulanan kayak orang nunggu dividen gitu ya, tapi income-nya harian. Gimana caranya bisa dapat income harian dari trading forex, dan yang nanti akan sharing secara teknisnya itu adalah Pak Heru Pertia yang memang pengalamannya sudah 20 tahun. Beliau ini nggak mau dibilang pengalamannya lebih dari 20 tahun karena takutnya ketahuan umurnya berapa katanya. Jadi mau dibilang pengalaman 20 tahun. Siap. Jadi nanti beliau akan sharing tentang bagaimana caranya bisa mendapatkan income harian dari trading forex. Nah, cuma sebelumnya saya mau sharing sedikit terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan trading forex dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini, karena sekarang zamannya udah berubah ya. Ketika zaman berubah, ketika cara teknologi berubah, kondisi juga berubah, maka cara cari uang juga harus berubah. Kalau kita tidak mengubah cara kita mencari uang di zaman yang sudah berubah ini, maka siap-siap aja uang akan menjauhi kita. Makanya kita harus selalu belajar bagaimana caranya. Nah, saya mau share screen dulu. Oke, nah jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan income harian dari trading forex. Ini saya udah share screen ya. Teman-teman udah melihat slide saya ya. Oke, nah jadi saya mau tanya dulu, mau nggak trading forex hasilnya seperti ini? Nah, ini seru banget. Jadi ini trading forex selama 1 minggu terakhir. Jadi ini yang sebelah kiri, ini tanggal 26 Februari, profit $145. Ini saya kasih tahu dulu, ini modalnya adalah $1.000. Jadi kalau saya perlihatkan profit $145 seperti yang di kiri, ini artinya profit 14%. Dan ini dalam 1 hari. Bisa lihat tanggalnya ya, tanggal 26 Februari, ada 3 transaksi, semuanya profit dan menghasilkan profit $145 dalam sehari dari modal $1.000. Artinya profit 14,5%. Yang sebelah kanan, ini 1 transaksi aja menghasilkan profit $29, 29,8. Jadi sekitar nyaris 3% dalam sehari. Tanggal 1 Maret. Jadi rekornya jelas ya. Nah, lalu kemudian tanggal 4 Maret terjadi loss. Seperti ini. Jadi terjadi loss ya. Jadi 2 hari sebelumnya profit dan profit, tanggal 4 Maret kemarin terjadi loss $168. Jadi jangan berpikir bahwa wah ini harus profit terus, enggak juga ya. Jadi yang namanya profit and loss itu adalah hal yang sangat-sangat biasa, sangat normal dalam dunia bisnis, dalam dunia trading. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya maunya profit doang, saya nggak mau loss, jangan berbisnis, jangan berinvestasi. Seperti itu. Nggak ada yang namanya bisnis pasti profit, pasti untung. Indomaret ada yang tutup, McDonald ada yang tutup, Starbucks pun ada yang tutup dan merugi. Seperti itu. Jadi kita harus siap profit, siap loss. Nah, ini saya lihatkan apa adanya. Jadi loss pun ada, ini tanggal 4, berarti baru kemarin, sekarang tanggal 5, ini kemarin loss. Hari ini, ini tanggal 3 ya, tanggal 3 profit dan tanggal 5 profit. Jadi semuanya ada di sini. Tanggal 4-nya loss. Oke. Nah, artinya apa? Kalau diakumulasi selama 1 minggu, ini profit $69. Hampir 7% dari modal $1.000. Artinya dalam 1 minggu kalender ya, 1 minggu kalender, ini profitnya 1% sehari. Nyaris 1% sehari, kayak 6,94%. Jadi kalau kita bicara profit 1% sehari, bisa nggak? Bisa. Sangat-sangat bisa. Dan ini udah dibuktikan. Ini profitnya real seperti itu ya. Tapi
kita nggak bisa mengatakan harus satu hari setiap hari profit 1%, belum tentu. Ada yang satu hari bisa profit 10%, ada yang bisa loss sekian persen, ada lagi yang profit misalnya 14%. Semuanya bisa terjadi. Tapi akumulasinya ini dari data yang ada ini sampai dengan hari ini ya, dari tanggal 26 Februari sampai hari ini profitnya hampir 1% sehari. Jadi sangat bisa sekali profit 1% sehari. Dan dalam 1 bulan terakhir dari awal Februari hingga hari ini profitnya 36,7%. Jadi dalam 1 minggu terakhir profitnya sekitar 7%, tapi dalam 1 bulan terakhir profitnya 36%. Lumayan banget. Kalau kita ambil konsisten seperti ini, tinggal dikalikan saja. 1 tahun ada 12 bulan, tinggal dikalikan 12. 36% dikalikan 12 itu berapa persen profitnya? Bisa nggak di bawah itu? Bisa. Di atas 36 kali 12 juga bisa. Bisa nggak profitnya konsisten 36% selama setahun? Bisa. Bisa juga di bawah 36%, bisa juga di atas 36%. Jadi segala kemungkinan itu ada. Yang namanya bisnis itu pasti ada. Cuman kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang trader yang baik, kita selalu berpikir bagaimana caranya meminimalkan resiko. Resiko pasti ada, tapi kita minimalkan. Nanti Pak Heru akan jelaskan. Ada teknik-teknik tertentu untuk kita bisa meminimalkan resiko dalam trading. Seperti itu. Oke, jadi semua orang juga bisa, asal tahu caranya. Nah, jadi salah satu caranya adalah lewat komunitas daily income. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa member ya. Ini dari member, profitnya ada yang satu hari 26%, ada yang satu hari 17%. Nah, jadi profit yang konsisten tidak sama dengan profit yang besar. Jadi, kalau Anda mau mencari profit yang besar, misalnya saya mau profit 50%, bisa nggak? Ya bisa. Tapi kalau Anda mau konsisten tiap hari 50%, nah itu yang susah. Karena akan ada hari-hari di mana Anda loss seperti itu. Jadi itu harus selalu harus selalu diperhatikan. Seperti itu. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum paham, apa sih yang dimaksud dengan forex, trading forex? Trading forex itu adalah jual beli mata uang. Trading artinya jual beli ya, bahasa Inggris, trading jual beli, forex atau foreign exchange itu artinya mata uang. Jadi yang kita perjualbelikan mata uang. Saya kasih contoh. Misalnya dulu harga dolar Rp10.000 per US dollar. Saya beli nih US dolarnya nih. Lalu kemudian sekarang harga US dollar misalnya 14.000 atau 15.000. Saya jual US dollar yang saya sudah beli pada waktu itu, sekarang saya dapat cuan Rp5.000 per US dollar. Dari mana? Dari selisih harga jual dan harga beli. Ini namanya trading, jual beli seperti itu. Nah, ini contohnya lagi member dari komunitas daily income. Yang sebelah kiri profit 6% dalam sehari, yang di tengah profit 2%. Kok beda-beda? Ada yang 6%, ada yang 2%, tergantung orangnya. Jadi di komunitas daily income kita memberikan satu yang namanya sinyal trading setiap hari. Mau diikutin silakan, nggak diikutin juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita tradingnya itu dibimbing oleh Pak Heru yang nanti akan sharing kepada kita, dan pengalaman beliau sudah 20 tahun sebagai seorang home trader. Sekarang zaman udah berubah, di rumah aja bisa dapat uang. Cara cari uang juga berubah. Gitu ya. Sih seru banget. Nah, jadi trading forex itu hanya untuk yang udah mahir atau buat pemula juga bisa. Sebetulnya gini, kalau kita mau bisnis restoran dan kita nggak tahu caranya memasak, bisa nggak punya restoran? Bisa, beli aja franchise yang makan dan yang sistemnya udah terbukti, udah teruji. Artinya apa? Rasanya pasti konsisten. Kita nggak usah bisa masak, tapi restoran kita bisa menghasilkan masakan yang enak dan konsisten. Beli aja franchise, selesai. Sama trading forex juga seperti itu. Kalau kita belum mengerti caranya, belajar dari yang sudah mengerti. Kalau kita membeli franchise, artinya kita membeli sebuah sistem. Dengan Anda ikutan di Elite Daily Income, Anda akan mempelajari sebuah sistem. Sistem yang sudah digunakan oleh seseorang yang udah trading selama 20 tahun. Artinya apa? Sistemnya pasti udah proven. Proven bukan berarti tidak ada loss. Pasti tetap ada stop loss sewaktu-waktu. Tapi bagaimana kita bisa membatasi kerugian kita, itu nanti akan diajarkan juga oleh dalam komunitas Daily Income. Nah, ini ada dari Pak Prastio, ini sangat-sangat konsisten sekali beliau. Profitnya satu hari bisa 6%. Dan ini tetap ada loss-nya, tapi tetap lebih banyak profitnya. Karena mengikuti kaidah-kaidah panduan yang diberikan oleh Pak Heru sebagai mentor kita di komunitas. Nah, kenapa resikonya saya dari tadi katakan kok bisa kecil, bisa minim? Karena
kita bisa batasi resiko yang mau kita ambil. Ada yang namanya stop loss. Yang garis titik-titik warna merah ini adalah batasan resiko maksimal yang kita ambil. Itu namanya stop loss. Jadi kalau kita trading, kita udah pasang stop loss, maka loss-nya udah kita kunci. Misalnya, saya mau trading dengan modal $1.000. Lalu kemudian saya pasang stop loss di angka $30 setiap kali ambil posisi. Artinya saya hanya akan loss 3% dari modal saya setiap kali saya ambil posisi. Nah, berarti kalau saya ingin uang saya habis, loss total, habis dari $1.000 jadi 0, saya harus kalah 33 kali berturut-turut. Betul ya? 33 kali berturut-turut baru kemudian modal saya akan habis. Makanya sekarang kalau ada orang datang ke saya dan mengatakan, "D, kemarin saya trading forex loss-nya gede banget." Nah, saya bingung. Berarti nggak pasang stop loss dong. Karena kalau kita udah pasang stop loss, loss-nya udah kita setting maunya berapa. Serah kita senyamannya kita maunya berapa. Kalau kita nyaman loss 3% per sekali ambil posisi, ya udah ambil aja 3% stop loss-nya. Kita yang tentukan, kita yang pasang. Nggak akan ada kata-kata kemarin loss-nya gede banget. Seperti itu. Jadi ini yang saya maksud kenapa resikonya bisa jadi kecil. Karena kita batasi sendiri resikonya mau berapa. Apakah trading forex legal? Yes, sangat-sangat legal. Di Indonesia sudah ada badan yang mengawasi perdagangan berjangka dan komoditas dan komoditi. Namanya adalah Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi kalau udah ada regulasinya, udah ada regulatornya, udah ada badan dari pemerintah yang mengawasi, artinya legalitasnya sudah jelas, sudah ada di Indonesia. Yang penting Anda trading selalu menggunakan broker-broker yang diawasi oleh Bapepti. Karena kalau Anda trading diawasi oleh Bapepti, oleh broker yang diawasi oleh Bapepti dan terdaftar di di clearing house Indonesia, maka ketika nanti brokernya amit-amit ya, brokernya kabur, hilang, uang Anda dijamin oleh pemerintah, akan dikembalikan. Ini seperti kalau di bank itu ada yang namanya LPS, lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau banknya kabur, banknya hilang, banknya bangkrut, maka dana nasabah akan dikembalikan. Tentu saja ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi selalu gunakan broker-broker yang legal di Indonesia. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita mau trading forex, aturannya adalah ini seperti kita berbisnis. Selalu pakai plan. Kita berbisnis ada yang namanya bisnis plan. Produknya apa, strategi marketingnya bagaimana, lalu kemudian financingnya bagaimana. Kalau trading kalau kita bisnis ya, dalam bisnis plan itu ada semuanya. Suppliernya bagaimana, budgeting kita bagaimana, strategi hiring kita bagaimana, itu semuanya ada dalam bisnis plan. Lalu kemudian dalam trading forex juga ada yang namanya trading plan. Jadi perlakukan trading kita seperti kita memperlakukan bisnis kita. Seperti itu. Jadi kalau kita trading seperti kita berbisnis itu lebih enak, nggak pakai feeling, nggak pakai hati, nggak pakai perasaan. Jangan sampai ketika kita kena stop loss baper, ketika kita profit jumawa, wah itu bahaya banget. Itu jembatan emas menuju kebangkrutan. Biasanya orang seperti itu. Awal-awal trading masih disiplin, masih ikutin trading plan. Begitu udah profit, tiba-tiba dalam tanda petik menjadi lebih pintar daripada trading plan-nya. Coba ini, coba itu, akhirnya ya malah loss, malah habis duitnya. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Makanya kalau kita trading dalam komunitas yang benar, belajar dari orang yang tepat, apalagi pengalaman sudah puluhan tahun, sebetulnya tetap masih bisa terjadi seperti itu, greedy and fear, tapi jauh lebih kecil kemungkinan terjadinya. Apalagi kita punya teman-teman di komunitas yang saling support. Yang kalau kena stop loss ada yang memangati, yang kalau kita udah profit ada yang ngingetin, tetap ikutin trading plan. Kita punya mentor, kita punya komunitas teman-teman yang siap membantu. Itulah gunanya kita ada dalam satu komunitas. Oke, jadi contohnya lagi, member dalam satu minggu bisa profit 9%, ada yang satu hari 3,6%, ada yang dalam satu hari bisa profit $66, hampir 1 juta pada waktu itu. Ini salah satu member profitnya lumayan, dalam satu hari bisa dapat $45, katanya istirahat dulu. Wah, udah seru banget, udah cuan lumayan ya. Udah malam istirahat dulu. Jadi seru banget. Ini ada satu orang yang lewat DM mengatakan 2 hari profit 12%. Seru banget. Jadi inilah kalau kita trading lewat komunitas, ada yang membantu gitu ya, ada yang memberikan
bimbingan pada kita seperti itu. Jadi ada yang modalnya $500 dalam waktu 1 minggu udah profit $93, artinya hampir 20% dalam seminggu dari modal 500. Seru banget. Nah ini ada juga yang 1 minggu profitnya udah $800. Bayangin hari gini dalam 1 minggu bisa dapat sekitar 12 jutaan. Seru banget kayak gitu ya. Nah ini mantap lah, $205 dalam waktu 1 bulan. Uang tambahan buat jajan sekitar 3 jutaan. Not bad lah di era pandemi kayak gini ya. Dan ini pun cuma dari rumah aja kayak gitu. Ini yang ada yang 1 hari ya, 1 hari $20, ada yang 1 hari $200. Yang membedakan apa? Kalau kita udah nyaman dengan tradingan kita, lebih sering, it's okay, nggak masalah. Ada caranya. Ada caranya supaya kita bisa, kita lihat tradingnya sebelah kanan ini menarik banget. Profitnya kecil-kecil, $6, $7, $6, $5, tapi diakumulasi jadi $200. Ada tekniknya. Ini namanya teknik scalping namanya. Kita nggak mainnya trading kecil-kecil, tapi kali banyak kali sering. Seperti itu. Ada teknik-teknik seperti ini. Nah, kita bisa belajar dalam komunitas. Ini seru banget. Oke, ini ada lagi yang profitnya $20 dalam sehari, $76 dalam sehari. Tergantung gaya trading Anda. Semua nanti akan diajarkan bagaimana caranya. Jadi ini seru banget. Ada yang 1 hari dapat 1,5 juta, ada yang 1 hari bisa dapat hampir 5 juta. Jadi benar-benar trading emas doang, dominan emas, tapi bisa dapat profit 5 jutaan sehari. It's okay, keren banget gitu ya. Tambahan. Saya nggak mengatakan habis ini keluar dari kerjaan, nggak perlu gitu ya. Kerjaan tetap jalan, tapi income tambahan juga harus jalan supaya Anda bisa jalan-jalan kan seperti itu. Jadi seru banget. Nah ini 1 minggu dapat $200 kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Nah, ini yang keren banget. Nah, ini nanti Pak Heru akan share lebih banyak tentang emas karena emas peluangnya gede banget. Bahkan tadi saya dibilangin sama Pak Heru, Pak Gede, jangan ngajarin orang profit 1% sehari karena sekarang ini emasnya lagi bisa 10% sehari. Oke, siap Pak Heru, ini keren banget gitu ya. Jadi ada ya member komunitas yang apa namanya mengatakan bahwa Pak Heru memprediksi bahwa kalau kita trading di emas sih profitnya akan gede banget. Anda bisa lihat emasnya doang ini udah ngasih profit $200. Jadi dalam 1 hari Pak Prastio ini member di komunitas udah profit 41% dalam sehari. Emasnya doang sumbangsihnya 22%. Ini luar biasa dahsyat dan beliau mengatakan ini sesuai dengan prediksi Pak Heru. Oke. Saya pengen tahu sebenarnya prediksinya Pak Heru ini apa lagi selain yang tadi ya, selain yang tadi di emas tadi itu ada prediksi apa lagi? Ini seru banget. Jadi mungkin tanpa berpanjang lebar, saya ingin mengundang Pak Heru untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk sharing kepada kita semua tentang apa nih peluang yang ada di depan mata yang bisa memberikan kita cuan yang luar biasa besar. Peluangnya sangat-sangat besar sekali. Peluangnya sangat besar sekali. Oke, mungkin Pak Heru silakan. Apa kabar Pak Heru? Baik, sorry. Selamat malam Pak Gede, terima kasih waktunya. Happy saya bisa join malam ini untuk memberikan sedikit masukan ya, karena memang semangat banget ini, ada peluang sangat besar di gold saat ini. Oke, selamat malam buat semua yang sudah hadir. Nice, malam ini kita bisa jumpa dan saya mendapat kesempatan untuk bisa memberikan informasi ya. Tapi sifatnya informasi ini bisa terjadi apa ya? Saya tidak bisa memberikan sebuah jaminan bahwa ini sebuah kepastian, tapi ini merupakan sebuah kemungkinan yang bisa kita lihat ya. Dari beberapa bulan yang lalu ya, dari Desember sudah saya lakukan beberapa analisa di gold yang memang kenapa saya memilih di gold bukan berarti saya trader untuk khusus hanya dalam currency saja, tapi all produk saya transaksikan. Karena apa? Konsep trading itu, strategi trading itu sebenarnya hanya ada 2 dan bisa dimanfaatkan untuk semua produk ya, seperti itu. Baik itu untuk currency, baik itu untuk komoditi, baik itu untuk stok, baik itu untuk stock index, baik itu untuk bond, baik itu untuk cryptocurrency yang saat ini sedang booming ya, seperti itu. Nah, saat ini dengan adanya pandemi ini sebenarnya ada peluang ya, ada peluang bahwa pergerakan di komoditas ini sangat besar ya, terutama di komoditas emas seperti itu.
Nah, Desember sudah selesai, paket Desember sudah selesai, pembukuan saya juga sudah selesai di bulan November, ditambah lagi pembukuan di bulan Desember, kemudian di bulan Januari nampak, bulan Februari ini nampak lagi, ya. Nah, di sini saya ingin sedikit membagikan tips bagaimana kita melihat jarak jauh bahwa sebuah harga itu akan bergerak, ya. Bukan dengan cara-cara yang rumit, ya, bukan dengan cara-cara yang rumit, tapi dengan cara-cara yang sederhana. Mungkin kalau dibandingkan dengan trader-trader pro yang ada selama ini, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah kenal dengan banyak trader pro, mungkin jauh dibandingkan mereka, ya. Tapi saya hanya trading dengan sederhana, dengan cara-cara yang sederhana, tidak dengan menggunakan indikator yang terlalu banyak, paling 1-2, dan yang saya andalkan itu adalah biasanya menggunakan Fibonacci belakangan ini, ya, karena pasar memang lagi sulit diprediksi, tapi dengan Fibonacci kita bisa mendapatkan sebuah area. Oke, ya, saya ingin share sedikit di sini tentang ini peluang besar di bisnis forex, ya. Tadi Pak Gede sudah sampaikan ya bahwa kita memperlakukan trading ini layaknya seperti bisnis, gitu ya. Jadi jangan baper kalau kena stop loss dan jangan jumawa kalau kena take profit, apalagi mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Ini jaga ini karena ini adalah membuat kita tetap dalam situasi yang idle psikologis kita, di mana kalau psikologis kita dalam trading ini idle atau stabil, maka kita bisa menjalankan metode. Oke. Psikologis yang idle atau yang stabil ini berawal dari hitungan awal dari saat kita membuat bisnis plan kita. Ada modal, modalnya berapa, ada target resiko berapa, target rewardnya berapa, kemudian jangka waktunya berapa lama. Kemudian kita kalkulasi semua itu, disitulah target bisnis kita. Nah, ini sebenarnya hitungan-hitungan awal ini justru bisa membuat kita idle, stabil psikologis kita. Oke, ya. Nah, kemudian tujuan dari psikologis yang bagus ini adalah agar kita bisa menjalankan metode. Metodenya apa? Metodenya itu adalah bagaimana kita menangkap peluang dengan efektif, efisien, dan kita dalam situasi yang masih dalam situasi fun, gitu ya. Nah, efektif, efisien, dan fun, gitu. Nah, metode ini sebenarnya sederhana. Metode ini berupa trading plan. Trading plan ini berupa analisa pasar. Analisa pasar ini berupa analisa bagaimana kita mengidentifikasi tren, mengidentifikasi support dan resisten untuk mendapatkan risk dan reward-nya, kemudian timing untuk masuk. Oke. Nah, ini akan menjawab semua pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di mana ada 5 pertanyaan yang selalu muncul bagi seorang investor atau sebagai seorang trader atau sebagai seseorang yang akan menjalankan sebuah trading, gitu ya. Pertanyaan itu biasanya harga mau naik atau mau turun, naik sampai berapa, turun sampai berapa, beli atau jual, rugi nggak ya kalau kita masuk sekarang ini. Sebenarnya ini bisa dijawab dengan habit kita atau kebiasaan kita yang perlu kita bangun dalam hal membangun trading plan. Ya, trading plan ini isinya identifikasi tren, identifikasi support dan resisten, dan identifikasi timing masuknya. Hanya 3 poin itu. Itu perlu dipelajari, perlu dilatih, berulang-ulang, lakukan percepatan dalam latihannya supaya kita bisa langsung do bisnisnya. Seperti itu. Ya. Harga mau naik atau mau turun, itu bisa kita dapatkan jawabannya melalui identifikasi tren. Naik sampai berapa, turun sampai berapa, jawabannya ada di support dan resisten. Mau buy atau mau sell, tren kita bisa dapatkan. Kalau trennya naik berarti kita buy, trennya turun kita sell. Rugi apa enggak? Setiap bisnis selalu ada potensi rugi. Setiap bisnis selalu ada potensi untung. Nah, besaran untung dan ruginya ini bisa kita tetapkan di awal melalui support dan resisten. That's the point. Hanya 3 poin ini untuk menjawab 5. Oke. Dan cara analisanya
satu cara bisa digunakan untuk semua produk. Oke ya. Jadi jangan kita terbawa dalam situasi untuk mencari yang rumit ya. Di dalam analisa teknikal ada dua sudut pandang melalui indikator dan melalui keilmuan dari price action. Indikator, ya kita carilah indikator yang bisa mengidentifikasi tren, bisa kita dapatkan support dan resisten, bisa kita dapatkan timing masuknya. Nah, kemudian melalui price action itu bisa melalui alat bantu tiga sisi. Ya, pertama bisa kita gunakan candlestick pattern, kita bisa gunakan price pattern, ataupun kita gunakan custom pattern. Custom pattern ini berupa harmonic pattern ataupun wave Elliott. Ya, anak-anak sekarang lebih senang dengan wave Elliott, lebih senang dengan harmonic pattern. Ada Crab, ada Sharp dan lain-lain. Ada sekitar 16 harmonic pattern yang tersedia saat ini. Nah, saya tidak menggunakan harmonic pattern, saya tidak menggunakan price pattern secara keseluruhan, tapi saya melihat dari fungsi utamanya. Contoh, kalau candlestick pattern itu kita fungsikan untuk dapatkan tren, untuk dapatkan support resisten, dan kita dapatkan timing masuknya. Sedangkan untuk price pattern, baik itu custom pattern, sebenarnya untuk mendapatkan arah. Jadi timing nggak dapat, support resisten kita bisa dapatkan, tapi timing masuk kita nggak bisa dapatkan. Jadi poin misalkan ada head and shoulder, ada double top, double bottom, itu sebenarnya arah yang akan kita dapatkan. Kalau terjadi head and shoulder dia akan balik turun, kalau terjadi inverse head and shoulder dia akan naik, double top berarti dia akan turun, double bottom berarti dia akan naik. Nah, ini kita bisa dapatkan melalui strategi trading baik itu breakout ataupun pullback. Nah, itu nanti saya detail akan saya jelaskan di dalam komunitas Daily Income. Seperti itu ya. Tapi dengan cara-cara sederhana bahwa kalau kita berbisnis berarti kita cukup dengan 3 poin tadi, identifikasi tren, identifikasi support resisten, dan timingnya. Oke. Nah, jadi kita bisa menangkap peluang dengan cepat gitu ya. Dapat menangkap peluang dengan cepat. Dengan melihat screen aja kita sudah bisa lihat, oh harga sedang kecenderungan turun. Berarti kita mau sell. Sell-nya di mana? Nah, dengan pemahaman yang sudah dilatih sebelumnya, melalui latihan-latihan, ini bisa didapatkan segera. Saya mau sell di resisten. Saya mau buy di resisten. Saya mau buy di support, seperti itu. Nah, dari 7 mata uang utama dunia saat ini yang sedang running, sedang berjalan saat ini, itu cukup menarik. Tapi ada yang lebih menarik sebenarnya di saat-saat ini, ya. Di saat-saat ini sangat menarik dari sisi komoditas, terutama komoditas emas. Gini. Ada satu hal yang kenapa saya menginvestasikan saat ini hampir 1/4 dari equity saya untuk saya masukkan ke dalam gold, ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi info awal buat Bapak Ibu sekalian kenapa atau why kita harus memilih gold saat ini. Nah, data yang saya kumpulkan dari data tahun 2008, 2009, 2010, 2011 ini, pada saat tahun-tahun itu terjadi lonjakan harga emas yang cukup signifikan. Oke. Melalui alat bantu atau tools yang ada dalam MetaTrader kita, ini saya menggunakan Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement ini untuk mengukur kedalaman koreksinya untuk kita tahu bahwa harga akan naik di level-level berapa. Seperti itu ya. Nah, ini menariknya pada tahun 2011 ini terjadi high yang membentuk harga high sepanjang masa. Oke ya. Nah, itu dimulai dari 2-3 tahun yang lalu gitu ya, dari tahun 2008 naik, kemudian koreksi 2009, kemudian dan bounce naik tinggi sekali, nggak ada berhentinya ya. Nah, ini terjadi dari tahun 2009 sampai 2011 ya, hampir 3 tahun ini terjadi up. Kemudian dia koreksi. Nah, angka-angka Fibonacci untuk mengukur koreksi yang merupakan
golden number, ini kita dapatkan 50% atau golden number-nya ada di 61,8% dari Fibonacci retracement. Nah, ini terjadi sampai di level ini, di area ini. Oke ya, di area ini. Oke. Ini unik. Beberapa tahun kemudian di era saat ini di zaman kita sekarang di tahun 2019, 2020, 2021 ini terjadi lonjakan harga yang signifikan. Apapun penyebabnya, misalkan saat ini sedang pandemi, walaupun dulu itu ada resesi di Amerika, kemudian saat ini masalah pandemi, ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Nah, saya coba melihat di level berapakah, ya, di level berapakah gold ini akan turun setelah dia mengalami kenaikan ini. Mungkin kita nggak sempat mengikuti saat dia naik, ya. Tapi di saat sekarang kita coba untuk mengikuti, untuk mendapatkan peluang saat harga ini sedang jatuh untuk kita beli di area mana. Nah, ini sebenarnya sama di area 50% atau 61,8%. Nah, di area sekitar 15, saya tadi jejak sekitar 1590. Nah, di grup Elite Daily Income sudah saya share sejak Senin minggu lalu bahwa kalau mau ambil posisi buy jangan sekarang, tapi kalau mau follow sell, ya itu baik, hanya target exit-nya ada di area 1685 atau di 1696 ya. Dan itu terjadi gitu ya. Dan itu terjadi, makanya tadi ada dari data yang saya dapat dari Pak Gede tadi, yang Pak Gede share tadi, ada Pak Prasetyo, salah seorang member dari Elite Daily Income ini, dia mengikuti saya dan dia keluar langsung saat itu terjadi. Dan hari kemarin sih saya berikan satu setup trading untuk, ya kalau dia turun akan sampai ke sana. Ini confirm banget bahwa ini akan jatuh sampai di area-area sana. Area 50% atau area 61,8%. Jadi kalau mau follow sell masih bisa ikut, tunggu koreksinya. Tapi kalau mau buy berarti di area-area 61 ini sampai 50% Fibonacci. Ini area ini adalah area-area untuk beli. Jadi nanti kalau mungkin secara keilmuan trading ada yang namanya supply and demand. Ini berarti ada base di daerah-daerah sini. Nah, ini sangat kuat banget untuk gold bisa bounce kembali untuk naik. Nah, data juga yang saya dapatkan dari beberapa bank besar, salah satunya Citibank dan Morgan Stanley ya kalau nggak salah, atau JP Morgan. Itu saya dapatkan data bahwa target gold ini entah kapan itu akan sampai di 2400 ya, entah kapan. Jadi tapi progresnya gold ini memang dalam situasi yang memang dalam tren naik sepanjang masa gitu ya. Nah, ini kalau kita buka target dengan menggunakan Fibonacci expansion sebagai pengukur sampai berapa dia naik, maka kita dapatkan saat terjadi koreksi di 61,8 ini target bisa mencapai di Fibonacci expansion di 61,8 ini. Ini target pertamanya. Berarti target pertamanya ada di sekitar 2000-an. Nah, ini untuk jangka menengah dan jangka panjang. Bagaimana untuk jangka pendeknya? Ya, berarti setelah jatuh ini nanti di area 1590 atau terjeleknya ada di 1500 ya. Maka pada saat dia bounce lagi, akumulasi beli. Akumulasi beli. Pada saat dia naik, koreksi kita masuk beli, naik lagi, koreksi kita beli. Kalau mau main jangka pendek langsung keluar. Jadi seperti saat ini sedang terjadi dalam situasi yang sampai mencapai harga tertingginya. Sekarang memang bukan hal yang aneh kalau dia koreksi karena sudah sangat tinggi naiknya seperti ini. Ya. Tahun 2020 ini sama dengan tahun 2009 sampai dengan 2011. Ini saya sebut sebagai hidden ya, sebagai sesuatu yang tersembunyi, entah siapa yang menggerakkan tapi ini terjadi. Oke. Ini terjadi dan ini berpotensi memang di area sana. Saya tidak bisa pastikan, tapi saya sudah masuk
gitu. Walaupun dalam situasi saat ini yang cukup menegangkan, di mana saya bertahan untuk open posisi buy dan saya average terus, dan harga semakin turun, sebenarnya harga itu semakin murah, mendekati 61,8. Nah, ini saya coba share hidden-nya ini, hal-hal tersembunyi ini yang mungkin luput dari pantauan Bapak Ibu sekalian untuk trading, yang berpeluang besar untuk tahun ini ada di gold. Karena dia sudah koreksi. Setelah tinggi sekali dia naik, kemudian dia koreksi. Oke. Nah, ini adalah data historis, data statistik yang memang fakta terjadi, dan yang ini merupakan sesuatu yang akan terjadi. Oke, nah ini bisa dicobakan. Cobakanlah nanti. Mau pakai live account, silakan. Mau pakai demo account, silakan. Yang penting di sini poinnya adalah kita mendapatkan suatu pengalaman atau mendapatkan sesuatu sensasi ya dalam trading kita, supaya trading itu kita dapat soul-nya, dapat jiwanya, gitu ya. Jadi nggak sekedar masalah harga yang naik turun, tidak sekedar masalah untung dan rugi, tidak masalah benar atau salah keputusan kita, tapi kita fokus kepada bagaimana kita bertahan, mempertahankan equity kita minimal tidak minimal tidak turun dari deposit awal, target pertama. Seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara sederhana. Yang pertama ada di trend, support resistance, dan timing. Nah, saya masuk ke chart MetaTrader saat ini, ya. Kalau kita pantau sampai hari ini, nah ini adalah MetaTrader yang sudah saya gambar tadi dalam frame bulanan, ya. Ini adalah area-area jika kita masuk di area sini beli. Ini plan pertama, plan A-nya. Berarti dengan sebuah risiko yang sudah jelas, dengan target yang jelas, menggunakan Fibonacci retracement. Oke. Kemudian ini adalah plan B. Ya, plan B. Jika harga masuk ke area 50% atau 50% ini, berarti kalau kita buy, maka kita pasang stop loss di sini. Ini sudah jelas, risk to reward-nya jelas bahwa ini bisa 1:1. 1:3 kurang lebih. Oke, kemudian kalau kita masuk, benar-benar kita disiplin masuk di area 61,8 Fibonacci ini, area risiko kita ini benar-benar ini sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali di sini berpotensi untuk bounce. Oke ya. Jadi area beli di sini, dan ini yang saya maksud sebagai peluang. Opportunity sangat besar. Jika dikaitkan dengan berita, ya, dengan berita tadi malam, The Fed dari Gubernur Bank Sentral ini mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga. Tapi saya pikir ini nggak semudah itu untuk menaikkan suku bunga, ya. Suku bunga akan bisa naik jika inflasi tinggi. Jadi inflasi target mereka adalah di 2%. Nah, kalau itu lebih dari itu, sampai tercapai 2%, maka itu pertimbangan untuk menaikkan suku bunga itu sangat besar. Akan tetapi situasi pandemi saat ini yang masih belum jelas, masih mau tidak mau, semua bank sentral di seluruh dunia akan berpikir untuk mengambil langkah pelonggaran moneter dalam bentuk stimulus, baik dalam bentuk cetak uang atau dalam bentuk stimulus fiskal. Baik itu sudah di paket yang sudah diluncurkan, mungkin sekarang untuk di-expand lagi atau untuk ditambah lagi. Nah, itu akan melemahkan dolar kalau bank sentral akan mengambil itu. Ya, karena juga sebenarnya status quo saat ini, Gubernur Bank Sentral mengambil status quo, artinya dia tidak akan mengambil suatu tindakan apapun sampai dengan meeting tanggal 18 Maret nanti gitu. Nah, kita lihat kenapa indeks dolar itu naik, kenapa mata uang dolar itu naik kuat, ada impact, sumber impact-nya atau sumber efek dari kenaikan indeks dolar saat ini adalah disebabkan oleh yield atau imbal hasil dari obligasi Amerika gitu. Nah, ini membawa penguatan dolar gitu. Sedangkan Amerika sendiri tidak ingin indeks dolarnya itu mata uang dolarnya itu terlalu kuat untuk di saat ini, karena akan melemahkan ekspor impor
ya kan dolar terhadap pound sterling, dolar terhadap Indonesia misalnya terhadap rupiah, ini kan akan mempengaruhi seperti itu. Jadi bank sentral ini juga akan mengatur lalu lintas saat ini kalau menaikkan suku bunga dengan tujuan untuk menguatkan mata uangnya, itu akan membawa sesuatu hal yang kurang baik juga untuk Amerika. Nah, di sini saya tetap berpikir bahwa jika The Fed mengambil kebijakan pelonggaran moneter, ya, pelonggaran dalam bentuk stimulus, ya, nantinya ini akan membawa turun US dollar. Oke. Tapi ini akan didahului oleh yield obligasi dulu yang harusnya turun dulu, dan yield obligasi bisa sewaktu-waktu dia drop, gitu ya. Nah, di sini yang saya lihat bahwa area-area ini menjadi area yang sangat vital sekali untuk kita bisa ikuti. Oke, seperti itu. Oke ya. Nah, ini semua ini cara menganalisa, cara men-setup ini garis trend line, menggambarnya bagaimana, kenapa harus menggunakan moving average seperti ini, kemudian cara menggambar Fibonacci. Ini saya arahkan secara detail dalam komunitas Daily Income, di mana kami selalu mengadakan webinar di tiap hari Selasa dan Kamis, baik itu untuk trading barengnya, kalau ada sesuatu peluang yang sangat besar bisa dimanfaatkan. Kalau tidak, ya yang dari pembelajaran itu atau dari setup yang ada kita bisa dapatkan sesuatu. Tujuan saya adalah mengempowerment yang menjadi member di Elite Daily Income, mengempowerment supaya lebih paham trading dengan cara-cara yang paling sederhana. Cara-cara yang paling sederhana itu apa sih, gitu. Jadi analisa pasar dengan cara yang sederhana, gitu ya. Analisa tren, analisa support dan resisten, kemudian analisa timing masuk. Nah, timing sudah kita temukan di sini, bahwa kita timing bisa di area-area sini, buy di area-area sini, atau di area-area sini untuk gold. Ya, ini salah satu contoh dari beberapa produk yang ada di dalam pasar keuangan. Nah, ini caranya sederhana gitu. Jadi nggak terlalu banyak indikator yang perlu kita pasangkan seperti itu. Bahkan ada mungkin trader pro yang hanya menggunakan candlestick ini aja sudah bisa membaca. Nah, dalam proses perjalanannya untuk menjadi pro itulah yang saya harapkan nanti dari member Daily Income, member selama 1 tahun atau member dalam bulanan, dalam 1 tahun ini bisa skill-nya bisa terasah dan pada akhirnya bisa trading dengan sesuatu yang terukur seperti itu. Nah, ini di sini bisa didapatkan di komunitas Daily Income. Peluang gold seperti ini manfaatkan segera. Peluang ini sayang banget. Kenapa? Kalau kita bisa hitung ya dengan uang yang sangat kecil, ya sangat kecil dalam hal ini, misalkan kita bisa dapatkan harga ini bisa jadi 1686 ini saya sudah dapat area beli di 1686.66 ini. Seandainya dia bisa break sampai di 1776 ya. 1686 ke 1786. Ini bukan hal yang sulit untuk gold bisa sampai ke arah 1786. Ini berapa potensi profitnya? Ini bisa dalam 1 minggu loh nih. Ya. Sekarang kalau kita hitung berarti ada 10.000 pip. 10.000 pipet. Kalau kita beli dengan hanya 0,1, kita beli bisa di area sini. Di area sini dengan resiko yang seperti ini. Buy di sini, kemudian dengan resiko yang sudah jelas kita bisa ketahui. Ini potensinya berapa? Bisa mendapatkan $1.000 dengan 0,1. Oke ya. Dalam jangka waktu perjalanan melalui sejarah, kalau kita nanti saya tunjukkan di dalam chart, di dalam slide saya tadi sebentar,
ini saat terjadi koreksi, dia hanya butuh ini bulanan ya, hanya butuh 1 bulan untuk dia bounce, ya 1 bulan untuk dia bounce, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dia sorry bukan yang itu, yang ini ya, yang ini, ya ini langsung dia kita dapatkan keuntungan di sini seperti itu. Jadi ini peluang yang besar karena sejarah pernah seperti itu. Berapa besar potensi dapatnya? Sekian, gitu ya. Potensi dapatnya itu sekitar $1.000 per 0,1 per 0,1 itu modalnya berapa sih? $100. Bayangkan dengan $100 bisa dapatkan ini berarti berapa persen gitu ya, gitu. Dan ini take time hanya pendek dan itu saat Desember kemarin sempat terjadi juga gitu. Desember 2020 sempat terjadi di area 16 Desember sampai tanggal 26 sebelum Natalan ya, ini saya sudah close posisi di sini ya tanggal 24, jadi hanya butuh take time seminggu nih kurang lebih itu gerakan gold, apalagi sudah signifikan turun dari tertingginya sampai hari ini gitu. Jadi kita tinggal menunggu. Hati-hati untuk post open posisi sell karena sudah mendekati lower-lowernya gini ya, di base-base-nya, di area-area pembalikan dia. Jadi pilihan untuk sell untuk jangka pendek sekali dan ini cocok untuk scalper seperti salah satu member di Elite Daily Income, dia memang seorang scalper. Jadi saya arahkan untuk open sell gitu. Tapi exit lah di daerah-daerah 1685 atau di 1590 nanti. Nah, ini masih butuh data lagi. Nanti malam ini jam 9.30 Denpasar atau jam 20.30 Jakarta ini akan rilis berita non-farm payroll ya, data ketenaga kerjaan di Amerika, tingkat pengangguran di Amerika dan tingkat pendapatan buruh di luar sektor pertanian ya per jamnya gitu. Nah, kalau saya lihat data dari data ini nanti ini potensinya adalah mix ya, potensinya adalah mix. Oke, ini potensi sangat mix, jadi ini tetap masih berdasarkan ini. Oke, statement inilah yang menggerakkan sebenarnya. Ini hanya ya memang nampaknya besar gejolaknya nanti, tapi sebenarnya pengaruhnya ada di sini nanti. Speak ini ditambah data ini, maka akan keluar GDP. Keluar GDP maka keluar CPI. Keluar CPI yang up atau turun, maka ini akan dibawa ke dalam meja meeting FOMC. Nah, ini yang meja FOMC ini tanggal 18 Maret. Oke. Setelah inilah gold kita temukan arah lebih jelas. Apakah dia bounce lagi atau memang dia melanjutkan penurunannya. Watch out, ini peluang sangat besar. Segera siapkan. Yang kita siapkan yang pertama adalah knowledge, gitu ya. Yang kita persiapkan pertama knowledge. Sembari knowledge kita siapkan modal. Dari knowledge kita siapkan target yang ideal versi kita sendiri yang memiliki modal, hitungan modalnya berapa, itu dalam waktunya hal ini terjadi, sudah siap. Oke, nice. Saya senang sekali bisa sampaikan pesan ini karena berkali-kali saya mendapatkan pengalaman yang manis dari gold saat gold ini berada di puncaknya atau berada di bottom-nya. Nah, sekarang gold berada di bottom-nya. Dan di bottom ini artinya artinya adalah sama seperti di tahun 2008 sampai 2011. Posisi yang saya maksud sama ini adalah fase koreksinya ini nampak jelas. Walaupun kelihatannya hidden, tapi saya bisa temukan ini. Oke ya. Nah, di mana bisa saya bilang tadi di mana bisa mendapatkan sebuah mendapatkan sebuah mentoring atau mendapatkan sebuah panduan ya untuk memaksimalkan bisnis ya, untuk mendapatkan peluangnya gitu ya dalam trading forex. Nah, di sini kita masuk ke 2020, saya bangun sebuah
komunitas yang bersama Pak Gede. Di sini tahun 2020 saya bangun komunitas daily income. Awalnya belajar live trade sama daily income automation. Saat itu masih develop gitu ya. Nah, saya berpikir setelah ini, saya berpikir bahwa sepertinya saya hanya memberikan ikan gitu ya. Saya berikan live trade, kemudian saya berikan sinyal, saya memberikan ikan. Terus pembelajarannya bagaimana gitu. Nah, berikutnya di awal 2021 maka saya up lagi menjadi elit daily income. Beberapa sebulan kemudian saya up menjadi elit daily income yang memiliki fitur belajar untuk trading, trading sinyal, kemudian live trade, kemudian ada daily income automation. Seperti itu. Jadi fitur saya tambah lagi dengan learn to trade. Seperti itu ya. Nah, fitur terakhir saat ini yang sedang akan diluncurkan di bulan-bulan Maret ini, ataupun jika sudah ingin untuk belajar secara private melalui Zoom bersama saya in private, ini bisa ada program private online course di hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Ini saya tambahkan. Kenapa? Kalau di dalam komunitas mungkin ada rasa segan untuk bertanya atau malu untuk bertanya, tapi butuh banget untuk lebih detail, paham, atau melakukan percepatan melalui private online course. Ini silakan bisa hubungin tim dari Online Day7 seperti itu. Oke. Nah, di sini learn to trade ini polanya, konsepnya ini adalah belajar, practice, latihan, kemudian kita baru trade. Nah, ini dilakukan di hari Selasa dan Kamis. Oke ya. Tujuannya adalah untuk membangun trading kita menjadi sebuah trading yang berkualitas. Yang berkualitas ini maksudnya adalah terukur, baik resiko, baik itu dari reward-nya. Oke. Nah, dengan terasahnya kebiasaan, ini akan membawa sebuah pembentukan habit atau kebiasaan yang baik. Maka jika itu terbentuk sebuah habit atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, ya dilakukan berulang-ulang, ini tanpa sadar akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Oke, ini kita bicara tentang psikologis trading ya. Saat masuk ke alam bawah sadar kita, itu saat kita melihat chart, dia akan keluar secara spontan. Sebuah kebiasaan ini akan keluar secara spontan. Tren apa, support resisten di mana, timingnya kapan kita masuk, kemudian berapa lot kita masuk, buy atau sell, sekarang masuk apa enggak, itu langsung spontan keluar. Itu bukan feeling, itu bukan spekulasi, tapi itu merupakan suatu intuisi yang keluar. Nah, ini yang mau dibangun juga dalam 1 tahun itu adalah bagaimana kita bisa trading dengan sebuah intuisi. Intuisi terbangun dari sebuah kebiasaan atau habit yang sudah kita lakukan berulang-ulang. Oke, seperti lagu anak-anak nih, kalau saya ingat dulu waktu kecil, saya selalu dinyanyikan oleh orang tua saya, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis itu ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah pembentukan habit dari orang tua buat kita, dan itu terbentuk nice banget gitu. Sehingga kita lakukan secara spontan tanpa harus direncanakan lagi gitu. Ini bagus banget. Oke, yang ketiga diharapkan juga lebih memahami tentang memadukan antara trading yang manual dengan trading dengan otomatis gitu ya. Jadi kita tidak semata-mata menggantungkan diri dengan teknologi bahwa itu otomatis yang kita sebut IE atau yang dikenal dengan robotic trading gitu. Ini kita harus tahu persis robot ini menggunakan strategi apa, perlukah di open 24 jam atau kita perlu semi. Nah, itu akan semi manual ya, ada intervensi dari kita. Nah, ini juga akan diberikan di dalam komunitas daily income. Ini learn to trade poin pertama. Poin kedua. Ya. Poin keduanya ini adalah
saya tambahkan lagi dengan weekend class ini, private online class. Kenapa? Kenapa mesti belajar? Karena pengetahuan ini adalah merupakan awal dari bisnis kita. Ya, dengan kita melengkapi pengetahuan kita atau wawasan kita, ini akan membuat wawasan kita itu atau sudut pandang kita menjadi lebih luas, gitu ya. Dan ini akan membantu, knowledge ini akan membantu untuk mengimprove aktivitas trading kita. Knowledge yang perlu, gitu ya. Jadi kita tidak bermimpi saja dengan bahwa trading itu akan cepat kaya, tidak. Tapi kita tahu bahwa dalam sebuah proses hari demi hari, cukup dengan 1-2% atau kita buat 3% dalam satu hari, ini akan membawa sebuah pertumbuhan dari aktivitas trading kita. Seperti itu. Knowledge yang penting. Ini yang menjadi target point saya di dalam Elite Daily Income. Seperti itu. Ya. Konsepnya tetap sama, ya, bahwa dalam proses pembelajaran hanya 3 poin yang saya akan berikan. Apa, ya, things to know, apa yang ada di dalam trading, apa yang akan ditradingkan produknya, kemudian bagaimana kita tahu tentang PIP, margin, leverage, spread, ya, quotation, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian dari how to tradingnya, dari bagaimana cara menganalisa, baik itu menganalisa teknik membaca berita, kemudian menganalisa dengan teknik mengidentifikasi tren, support, resisten, dan timing, kemudian bagaimana kita mau menggunakan strategi dua yang ada, strategi breakout atau strategi pullback. Dan kapan kita akan gunakan strategi itu? Ini yang akan dilatih dalam di dalam komunitas daily income. Oke ya. Nah, ini yang dimaksud Pak Gede tadi, bahwa kita melakukan trading ini layaknya sebagai sebuah bisnis. Jadi kita harus buat bisnis plan. Nah, mindset-nya adalah resiko adalah sebuah kepastian dan reward adalah merupakan sebuah kemungkinan. Gitu. Jadi kita akan berpikir bagaimana mengelola resikonya terlebih dahulu. Ini mindset. Mindset ini bisa terbentuk bahwa resiko itu memang ada dan merupakan sebuah kepastian, maka kita akan kelola itu dulu, baru kita dapatkan reward-nya seperti itu. Reward bisa berupa kena stop loss, reward bisa merupakan mendapatkan sebuah profit. Ya, reward stop loss, kena stop loss itu bisa merupakan reward loh. Gitu. Karena kita justru terselamatkan. Nah, bagaimana meletakkan stop loss yang ideal, di mana meletakkan stop loss-nya, itu yang dipelajari dari kita mengidentifikasi support dan resisten. Do forex trading as a business. Konsep awal supaya metode trading berjalan. Oke ya. Nah, seperti ini, kemudian trading plan ini adalah seperti ini, ya, analisa berita, analisa chart, analisa intermarket, ini dia. Nah, dari analisa berita, kenapa saya bisa bicara tentang gold yang berpotensi balik naik, kemudian dari chart analisis ini, dari tren support, resisten, dan timing ini, tadi sudah saya gambarkan tadi, kenapa saya menemukan sebuah hidden, ya, sesuatu yang tersembunyi di balik pergerakan harga gold yang naik sepanjang masa ini. Di sana kita bisa temukan peluangnya. Oke ya. Nah, trading strategi juga akan diberikan baik itu untuk breakout ataupun pullback, ya, seperti itu. Nah, inilah poin yang pertama, learn to trade. Jadi bisa didapatkan itu semua. Kemudian yang kedua, trading sinyal. Trading sinyal kita gabungkan antara kemampuan trading kita dengan pembandingnya yang disiapkan dalam hal ini. Karena saya sering menggunakan Monex, maka saya mempercayakan sinyal-sinyal yang ada dalam MEFX Mobile di Monex, seperti itu ya. Nah, kenapa saya pilih? Karena dia menggunakan auto chartis trading dan trading sentral. Ini menarik banget ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sudah tahu atau mungkin bisa browsing auto chartis itu siapa, trading sentral itu siapa. Nah, ini semua analisa dikeluarkan berupa sinyal di dalam MEFX Mobile. Nah, ini menarik banget. Ini juga dibahas. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang daily income yang berikutnya tentang live trade, ya, di sini dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis. Oke.
tanpa disadari atau tanpa disadari ya, sejak November, 3 bulan, data 3 bulan yang lalu, sejak November, dari November sampai Februari, ini ternyata mengalami sebuah pertumbuhan loh, luar biasa. Ya, ini mengalami sebuah pertumbuhan. Jadi hasil dari live trade ini selalu tercatat di dalam MetaTrader saya ini, gitu. Ya, jadi ada pertumbuhan. Dan di dalam trading bareng itu pun ya saya hanya memberikan setup sama-sama. Jika ada yang bertanya kenapa kok harus bagaimana cara pasang Fibonacci dalam tren yang naik, dalam tren yang turun, swing low, swing high, swing yang mana, swing low yang mana, itu di setup, kemudian open posisi, baik itu pending order maupun langsung dengan order langsung. Nah, ini ada di dalam komunitas dalam trading bareng. Nah, ini data yang saya sendiri sedikit terkejut ya, bahwa data ini dalam bulan November 2020 sampai tanggal 25 Februari 2021 ini hasil ini luar biasa. Setidaknya menurut saya, karena saya juga terkejut ini, karena saya biasa trading sendirian. Ya, saya biasa trading sendirian. Sekarang saya bersyukur karena ada komunitas, jadi saya bisa trading bareng, saya bisa mencurahkan isi kepala saya bersama komunitas. Malah tumbuh, begitu loh. Malah tumbuh di sini. Net profitnya sekitar sekian ya. Ini angka dengan 0,1 sampai 0,2. Dan yang signifikan banget ini terakhir dari gold yang saya bicara. Ya, ini gold. Dan kemudian setelah itu gold saat ini memang sudah diprediksi akan turun sampai di level berapa. Nah, saya menunggu untuk buy di bawahnya. Seperti itu. Oke ya, kita dapatkan learn to trade, trading sinyal, live trade, daily income automation. Ini di-develop tujuannya adalah untuk mendampingi trading manual kita. Ya, karena ini merupakan sebuah otomatisasi dari trading manual yang sebiasa dilakukan kemudian diotomatisasi. Nah, ini perlu juga pembelajaran. Banyak yang bertanya, kok Pak lama sekali tidak open posisi? Ya karena syaratnya belum terbentuk, belum terjadi crossing moving average, itu dia tidak ambil posisi. Nah, ini yang dijelaskan juga di dalam komunitas daily income seperti itu. Dan kita akan develop otomatisasi trading yang berikutnya lagi, yang tentunya lebih istilahnya lebih rame lagi gitu ya. Oke, ini dia. Jadi saya juga berharap ada bisa segera untuk join, menambah teman saya trading nantinya, kemudian mengizinkan saya untuk membagi pengalaman-pengalaman saya trading dengan cara-cara yang sederhana melalui Elite Daily Income Community. Ya, fitur yang bisa didapatkan adalah learn to trade, trading sinyal, live trade, daily income automation, tambah lagi tahun ini dengan private online course ya. Ini dia. Oke ya. Tujuannya kita bisa membangun trading yang berkualitas dengan habit yang terbentuk, maka kita bisa trading dengan sebuah intuisi, dibantu juga dengan notifikasi dari teknologi dalam bentuk notifikasi dari sinyal yang keluar dari EA ya, dari robot, atau mungkin robot itu sendiri yang akan eksekusi untuk buy atau sell-nya. Nah, ini lengkap banget ya. Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk ini bisa terpenuhi ya, seperti itu. Oke ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk malam ini ya Pak Gede. Ini yang bisa saya sampaikan untuk peluang-peluang gold juga masih menunggu. Ini saat ini kelihatannya juga sedang menunggu ya. Sedang menunggu berita nanti jam 20.30 ya, 15 menit lagi gitu. Euro juga begitu, pound sterling ini sudah tenang semua harganya, belum bergejolak, tapi saya pikir nanti ini juga tidak akan bergejolak terlalu jauh data dari non-farm payroll yang akan dirilis ini. Dia masih akan terbawa atau imbas dari statement Gubernur Bank Sentral tadi pagi ya, dini hari jam 1. Gitu.
Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Pak Gede, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Happy banget saya bisa sampaikan. Ya, saya berharap bisa join, menambah teman saudara-saudara, menambah teman lagi di dalam trading saya biar nggak sendirian lagi gitu, Pak Gede. Itu ya, terima kasih ya sudah mendengarkan buat semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pak Gede, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Heru. Wah, ini seru banget. Ilmunya banyak banget hari ini. Wow. Jadi apa namanya? Jadi tadi untuk highlight-nya, kalau bisa saya simpulkan, itu ada di gold. Karena kalau kita pernah nonton satu film yang judulnya adalah Perfect Storm gitu ya, Pak Heru mungkin ya. Jadi itu ada tiga badai yang bertemu jadi satu sehingga jadi satu badai yang sangat besar sekali. Ya, itu film The Perfect Storm. Itu filmnya waktu saya SD kalau nggak salah, sekian puluh tahun yang lalu. Tapi filmnya keren banget. Anyway, nah sekarang ini terjadi hal yang sama. Ada beberapa pengumuman besar adalah untuk gold. Ini pengaruhnya ke gold. Seperti itu Pak Heru mungkin. Ya. Dan ini kita juga melihat dari histori ke belakang. Jadi history tends to repeat itself. Jadi yang namanya sejarah itu memiliki kecenderungan untuk mengulang dirinya lagi. Makanya kenapa dikatakan bahwa sebetulnya ini adalah suatu peluang yang sangat besar karena kita melihat sejarah ke belakang. Dan mungkin itu yang secara garis besar Pak Heru sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang kemudian nanti sudah bergabung dengan komunitas Elite Daily Income, nggak perlu khawatir karena informasi seperti ini akan disampaikan setiap hari. Setiap hari akan ada sinyal trading, setiap hari akan mendapatkan market news dari Pak Heru langsung. Pengalamannya udah 20 tahun, jadi nggak kaleng-kaleng. Jadi udah ngerti benar kalau newsnya seperti apa, akan mendapatkan hasil seperti apa. Pasarnya akan bergerak seperti apa. Apakah 100% pasti akurat? Belum tentu. Makanya setiap kali trading kita batasi dengan satu yang namanya stop loss. Dan di sanalah kita bisa membatasi resiko kita. Nah, kalau saya boleh share lagi screen saya. Jadi ini tadi ya, dan tadi Pak Heru udah sampaikan contohnya. Pak Heru kemarin menyampaikan prediksi gold dan kemudian ada salah satu member kami Pak Prasetyo ya mengikuti kayak ikutin aja gitu. Jadi mentornya bilang ya udah ikutin aja. Akhirnya lumayan. Hari ini tanggal 5 Maret profitnya $222 saja dari emas. 22% profit hari ini disumbangkan oleh emas. Luar biasa karena mengikuti prediksinya Pak Heru dan prediksi ini akan datang setiap hari. Seperti itu. Nah, jadi tadi teman-teman ada beberapa yang nge-direct chat saya, ngejapri saya. Kalau mau ikutan daily income bagaimana caranya? Ini saya jelaskan. Jadi daily income ini adalah sebuah komunitas di mana Anda bisa join dengan investasi 7 juta rupiah dengan fasilitas setiap hari Anda akan mendapatkan sinyal trading. Seperti yang tadi Pak Heru sampaikan, analisa Fibonacci-nya seperti apa, beritanya seperti apa, maka kecenderungannya seperti apa. Misalnya Euro USD seperti apa, GBP JPY seperti apa, emas seperti apa. Nanti Pak Heru akan sampaikan kisi-kisinya seperti ini, kita tinggal ikutin saja. Jadi enak banget. Jadi buat teman-teman yang merasa, wah saya kan masih awam, saya nggak ngerti gimana cara analisa, tinggal ikutin aja. Cara sukses adalah mengikuti orang yang udah sukses. Ya udah, ada orang yang udah sukses di depan kita, namanya Pak Heru, pengalaman udah 20 tahun, beliau ngapain kita tinggal ikutin aja. Copy paste seperti itu. Nah, fasilitas yang pertama adalah daily sinyal trading. Setiap hari ada sinyal trading. Fasilitas yang kedua, akan ada live trading setiap Selasa dan Kamis. Jadi kemarin ini ada live trading. Hari Selasa, nanti 4 hari lagi akan ada live trading lagi. Setiap Selasa dan hari Kamis. Nah, live trading itu ngapain? Live trading itu Pak Heru akan trading di depan kita semua, sambil memberikan knowledge dan berita juga, tapi Pak Heru juga akan trading di depan kita semua, dan kita tinggal ikutin aja. Dan kita juga bisa tanya jawab, misalnya Pak Heru tolong cekin dong emas hari ini gimana, Pak Heru tolong cekin AUD USD hari ini bagaimana, dolar bagaimana, hari ini ada berita bagaimana, kita bisa tanya, bisa diskusi, langsung live dengan Pak Heru. Dan Pak Heru trading, kita tinggal ikutin aja. Oh, Pak Heru open posisi di GBP USD, ya udah ikutin aja. Itulah esensi dari live trading sebenarnya. Ikutin aja kan enak banget. Lalu kemudian yang ketiga ada fasilitas yang namanya robot trading autopilot, daily income automation atau DIA. Jadi robot ini adalah untuk teman-teman yang kemudian tidak memiliki waktu ya untuk trading atau tidak punya waktu untuk belajar,
tidak punya waktu untuk ikutan ambil sinyalnya atau live tradingnya, nah ini ada yang otomatisasinya. Tentu saja nanti bagaimana cara kerjanya akan dijelaskan juga oleh tim dari Online D7 yang mengundang teman-teman ke sini. Jadi, nah saya mau share sedikit aja. Jadi saya sendiri juga salah satu yang mengikuti gitu. Jadi kalau pas saya lagi buka handphone, buka grup Telegram, ada Pak Heru ngasih kisi-kisi, saya ikutan. Nah lumayan hari ini profit $87 itu. Jadi kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1,2 juta hari ini, lumayan lah. Jadi hari ini saya fitness jogging 2 kali gitu ya, tapi tetap aja dapat passive income dari Pak Heru, tinggal ikutin sinyalnya, seru banget. Jadi ini buat teman-teman yang mau ikutan di daily income, ini bisa di screenshot, bisa di foto, silakan. Fasilitasnya setiap hari mendapatkan sinyal trading, lalu kemudian live trading setiap Selasa dan Kamis, dan ada juga robot dia, daily income automation, mengotomatisasi trading kita. Investasinya 7 juta rupiah. Worth it nggak 7 juta? Nah ini contohnya udah ada ya. Ini profit dalam 1 hari ini udah sekitar 6 juta dalam 1 hari. Cuman gara-gara ikutan prediksinya Pak Heru. Dalam 1 hari udah 6 juta, udah hampir balik modal. Jadi tinggal join, lalu kemudian masuk ke dalam grup, nanti akan di-invite oleh tim kami, lalu kemudian Pak Heru ngapain, tinggal ikutin aja. Dikasih tahu nanti ada kisi-kisinya, market news-nya seperti apa. Nah ini yang tadi Pak Heru katakan ya, emas ini lagi seksi banget hari ini. Emas lagi seksi banget, profit 22% dari emas doang, lagi seksi banget. Jadi ini adalah penawarannya ya untuk komunitas Elite Daily Income. Jadi teman-teman yang mau ikutan, silakan nanti hubungi tim Online D7 yang mengundang ke webinar ini, nanti akan dibantu untuk bergabungnya. Seperti itu. Oke, jadi mungkin Pak Heru, apakah ada sesi tanya jawab untuk malam hari ini atau bagaimana Pak Heru? Silakan. Silakan kalau mau bertanya, saya open untuk bertanya. Bagi yang mendengarkan malam ini sih silakan, saya open. Sembari saya menunggu data malam ini bukan untuk trading, tapi saya untuk rencana melihat seberapa jauh gold ini akan turun. Kemudian itu akan untuk dapatkan data untuk trading di minggu depan. Karena ini sudah weekend, jangan terlalu serius sama tradingnya, tetap weekend, tetap bersama keluarga, ya. Jangan lupa untuk liburan, ya. Trading lakukan kalau sudah weekend ya weekend, Senin baru kita trading lagi. Silakan yang mau bertanya. Lumayan Pak Gede. Hari ini 1,2 juta. Pak Gede, saya tunggu takbirannya Pak Gede. Siap. Diam-diam Pak Gede ngikutin juga ya. Wis, harus dong. Lumayan buat uang jajan weekend. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan nanti saya atau Pak Heru siap menjawab gitu ya. Sambil Pak Heru juga menunggu nih informasi nanti news jam 8:30 di Bali ya. Ya, itu nanti akan di-share juga ya di grup Telegram bagi para member Daily Income ya. Ya, iya. Berita-beritanya kita lihat nanti karena efeknya akan sangat berpengaruh ini nantinya untuk bekal di tanggal 18 nanti gitu. Jadi gongnya adalah tanggal 18 ya. 18 itu berarti 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Tapi kan kita sudah bisa standby. Standby itu dalam menunggu untuk open posisi buy. Tapi kalau memang sudah ada tanda, nah ini tandanya ini yang saya tunggu gitu untuk komando untuk masuknya. Timing yang pas untuk masuk. Ini dari Cynthia Dewi, raise hand nih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, oke. Oke, silakan dari Cynthia Dewi kalau ada yang mau tanyakan boleh. Udah di-unmute ya, silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, malam Pak. Saya dengan Cynthia dari Denpasar, Bali. Hai, oke. Ya, jika saya ikut di komunitas Daily Income ini, nah kebetulan saya kan zero banget ya Pak ya di di trading dan segala macam hal yang berhubungan dengan ini begitu. Apakah nanti akan dipandu dari zero atau gimana Pak? Jadi tadi sih sebenarnya saya mengikuti webinarnya agak sedikit meraba-raba, tapi sebelumnya saya memang sudah belajar sedikit basic-basicnya sih, tapi
belum begitu bisa juga. Nanti apakah akan dipandu dari nol atau gimana? Mungkin mohon pencerahannya. Thank you. Terima kasih. Very good question. Thank you. Terima kasih Bu Cynthia Dewi. Oh, jadi gini, kalau di komunitas Elite Daily Income ini adalah sebuah komunitas yang memang kita persiapkan untuk yang dari nol banget. Nol banget dalam arti bahkan untuk orang-orang yang belum tahu trading sama sekali itu akan bisa mengikuti. Kenapa? Karena memang udah kita setting sangat mudah sekali semuanya. Jadi environment-nya atau lingkungannya memang sangat mudah sekali. Segampang Pak Heru akan memberikan kita informasi sekarang potensi profit kalau kita mau buy di Euro USD. Sell emas, buy USD. Sesimpel itu, sangat-sangat mudah sekali. Jadi nanti akan ada sesi untuk kita belajar bagaimana menganalisanya, tapi di sela-sela belajar menganalisa tetap akan ada sinyal-sinyal tradingnya. Bahkan salah satu user kami, ini orang Bali juga, itu seorang ibu rumah tangga yang benar-benar nggak ngerti apa-apa di awal. Jadi dia punya smartphone, itu awalnya cuma dipakai buat main Candy Crush doang, bayangin. Cuma buat main Candy Crush doang. Ikutan di komunitas Daily Income, dan akhirnya ya lumayan. Dan beliau awalnya gini, awalnya takut trading, awalnya takut. Demo dulu dicobain, akhirnya setelah 2 mingguan pakai demo, akhirnya mulai pakai akun real, itu pun kecil, awalnya deposit cuma $1.000. Dan dia mengatakan, saya cuma berani 1% aja, 1% itu kayak $10 out, seperti itu. Dan akhirnya karena mengikuti sinyal dari Pak Heru, mengikuti live trading dengan Pak Heru, akhirnya konsisten 10. Jadi dalam satu hari $10 selesai, dia trading lagi. Jadi kalau misalnya bangun pagi jam 9 misalnya Pak Heru ada sinyal nih, taruh di grup misalnya, lalu kemudian diikutin jam 10 misalnya udah profit $10, dia ambil, udah dia nggak akan trading lagi seharian, lupakan. Enjoy dengan hidupnya. Jadi kan tinggal dikalikan aja $10 sehari, berarti sebulan 20 hari trading $200. $200 itu sekitar 2,8 juta. 2,8 juta uang tambahan di era pandemi seperti ini dari rumah doang, itu kan oke banget gitu loh. Jadi kita ngelihatnya ke sana benefit. Mungkin Pak Heru ada yang mau ditambahkan? Ya sudah tadi mewakili sih. Memang target poin saya adalah yang benar-benar nggak tahu trading, kemudian sudah trading tapi masih bingung langkah-langkahnya. Kemudian yang sedang trading dan pingin mengupgrade lagi skillnya, itu bisa saya arahkan gitu, seperti itu. Makanya saya tambah fitur private online course ini ya memang untuk itu lebih detail lagi gitu, seperti itu sih Pak. Mantap. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Heri Irawan, mungkin bisa langsung disampaikan aja pertanyaannya, ngechat private ke saya, cuman kalau disampaikan silakan. Oke. Selamat malam Pak Gede, Pak Heru, ya. Saya dari Jakarta. Ya, saya sih emang nggak gitu paham ya mengenai forex ini, tapi saya tertarik yang daily income automatic sih. Nah, itu untuk yang ngambil posisinya, apakah dia robot itu akan malam atau dia akan pagi ya Pak ya? Kalau untuk dia ngambil posisi, atau kita diemin aja, biar itu dia robot itu yang bekerja untuk saya gitu, atau gimana Pak? Baik. Itu aja sih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Heri Irawan. Silakan Pak Gede kalau mau dijelaskan. Ya, jadi untuk yang untuk daily income automation itu sebenarnya adalah gini. Jadi kalau kita trading secara manual itu kan kita mengikuti sebuah sistem ya. Sistem itu artinya akan ada timing kapan kita harus masuk ke market, kapan kita harus keluar ke market. Tentu saja ada indikator-indikatornya. Nah, indikator-indikator inilah yang kemudian digunakan sebagai algoritma bagi si robot ini untuk menentukan kapan dia masuk ke pasar, kapan dia keluar ke pasar. Jadi, kapanpun kapanpun indikator itu terpenuhi, parameter-parameter terpenuhi, maka si robot akan open posisi. Sebaliknya, kalau misalnya ada 5 parameter nih yang kita masukkan ke logika si robot, satu hari 4 terpenuhi, 1 tidak, maka robot tidak akan open posisi. Makanya kalau kita pakai robot trading autopilot, bisa jadi dalam satu hari 2-3 kali trading, atau bisa jadi 1 minggu 2 minggu nggak ada posisi. Seperti itu. Nah, makanya dilengkapi dengan trading manual. Kalau trading manual, setiap hari itu akan ada sinyal. Setiap hari ada sinyal dari Pak Heru, kita tinggal ikutin aja. Tapi kalau misalnya kita seorang yang super sibuk gitu ya,
dan bener-bener nggak ada waktu buat buka Telegram semenit aja nggak ada waktu, mau pakai autopilot itu bisa. Jadi saling melengkapi aja, kayak gitu sih. Ini data gold US ya, kayaknya bisa gold bisa turun. Why naik goldnya? Indeks dolarnya? Indeks dolar naik, artinya gold berpotensi turun, Pak ya. Nah, kalau pasang gold sekarang. Pasang sell gold. Bisa untuk jangka waktu pendek, untuk pendek kita bisa ikut follow sell gold untuk. Datanya cukup bagus ya. Kalau saya lihat ini datanya untuk penyerapan tenaga kerja mengalami rise up, mengalami pertumbuhan, kemudian unemployment rate, tingkat penganggurannya itu berkurang dari sebelumnya. Jadi ini good sebenarnya. Ini, jadi memang tertera, coba sebentar saya bisa tunjukkan Pak ya, saya share screen sedikit ya. Siap Pak Heru, silakan Pak Heru. Nah ini indeks dolar naik. Ini efek dari berita ini. Ini good banget nih. Ini dari 49.000, prediksinya ada 197, ternyata dia keluarnya luar biasa nih 379. Oke, sudah ada konsolidasi dari presiden yang baru ya, Joe Biden. Kemudian ini tingkat pengangguran sudah mulai berkurang dari 6,3 kemudian diprediksi 6,3%, ternyata dia decrease menjadi 6,2%. Ini menarik banget dan langsung kelihatan di dalam chart ini indeks dolar naik. Dan kita bisa prediksi bahwa gold itu turun ya. Kemudian euro ini juga turun, pound sterling juga turun, kemudian Aussie itu juga turun, kemudian Kanada naik. Sebentar, sorry, salah. Kanada ini potensinya adalah sebentar. Kanada, USD Kanada naik ya, Swiss franc naik. Nah, ini bisa langsung terprediksi jika kita menguasai indeks dolar. Jadi kita langsung bisa sell euro, sell pound sterling, sell Aussie, sell New Zealand, buy Kanada, buy Swiss franc, buy yen untuk memanfaatkan saat berita ini dirilis seperti itu. Tapi tidak bisa jangka panjang karena Senin akan berubah lagi. Berubahnya dari mana? Kekuatan dari berita itu tadi, Gubernur Bank Sentral tadi. Saat ini memang searah bahwa potensi penguatan sangat kuat di dolar. Nah, kita tinggal cari sampai berapa dia kuatnya, kemudian kita dapat mapping untuk mau buka posisi sell apa buy di euro, pound sterling, Aussie, New Zealand, Swiss franc, Kanada, yen ataupun gold gitu. Gold yang pasti turun. Nah, ini sesuai prediksi ya. Jadi kita udah nggak kaget lagi karena kita udah punya mapping di awal. Gitu. Mungkin gini Pak Heru, mungkin sedikit aja logikanya gitu ya. Apa hubungannya antara jadi non-farm payroll ini kan adalah jumlah tenaga kerja yang diserap oleh Amerika. Jadi orang yang dapat pekerjaan itu 379.000 orang. Jadi ada 379.000 lapangan kerja baru di Amerika gitu ya. Benar. Nah, apa hubungannya penyerapan tenaga kerja dengan kenaikan indeks dolar dan penurunan emas? Nah, itu mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Heru biar teman-teman ada bayangan juga nih. Oke. Jadi kalau misalkan penyerapan tenaga kerja ini baik ya, berarti sektor real ini sudah mulai bergerak. Ya. Fungsi dari stimulus itu adalah memberikan dana, uang besar untuk memutarkan industri. Industri butuh modal, usaha juga butuh modal, maka disiapkan oleh pemerintah melalui bank sentralnya berupa stimulus, nanti diberikan kredit yang murah dengan suku bunga yang murah. Nah, ini mulai nampak karena memang kan stimulus sudah hampir setahun ini sudah diluncurkan 2, triliun US dollar itu sudah paket itu sudah sampai gitu, sudah disebar saat pemilu presiden kemarin. Nah, ini sudah mulai nampak penyerapan tenaga kerja sudah mulai bergerak. Oke, sudah mulai bergerak, industri mulai berjalan berarti ini. Nah, ini otomatis uang yang beredar di Amerika itu banyak sekali terserap dalam bentuk kredit, kemudian dilanjutkan ke dalam bentuk pergerakan industri. Ini akan menyerap tenaga kerja. Nah, ini pasti akan impact kepada harga minyak yang naik. Sebentar, saya lihat dulu ya.
harga minyak ini juga berpotensi naik kalau sudah seperti ini. Ini udah naik tinggi sekali loh. Nah, harga minyak naik, berarti ditandai oleh mulai penyerapan tenaga kerja yang banyak diakibatkan oleh industri butuh bahan bakar, ini dia. Nah, dengan terserapnya uang ini, maka nilai di pasar uang dolarnya menjadi berkurang. Dengan berkurangnya peredaran uang di dalam negeri menyebabkan nilai uangnya naik. Nah, ini yang menyebabkan dolar ini naik. Dolar ini naik terhadap euro, terhadap pound sterling, terhadap 7 mata uang utama dunia, itulah yang disebut indeks dolar sedang naik, gitu ya, terhadap 7 mata uang utama dunia. Karena apa? Ini data ini juga bisa menggambarkan sesuatu, gitu. Gitu Pak Gede. Siap. Oke, jadi itu tadi ya, apa namanya, hubungannya. Iya, korelasinya. Industri maju artinya salah satu juga apa namanya, uang dari investor akan banyak beredar di Amerika. Dan juga untuk memberikan stimulus ekonominya. Sehingga orang yang tadinya nyimpan uang di emas, udahlah tukar ke dolar aja, atau ekonominya bagus. Mungkin seperti itu Pak Heru ya. Betul sekali, betul. Sehingga emasnya turun, akibatnya seperti itu. Jadi yang namanya trading forex itu bukan tebak-tebakan, itu bukan untung-untungan, tapi memang ada fenomena-fenomena di dunia yang bisa dijelaskan secara logis, sehingga bisa menjadi dasar kita menganalisa ke arah mana harga akan bergerak. Dan kita di sini sebagai seorang trader adalah mengambil keuntungan dari pergerakan harga tersebut. Contohnya analoginya seperti ini. Misalnya sekarang harga daging adalah 10.000 per kilogram misalnya. Lalu kita tahu nih menjelang bulan puasa harga daging akan naik. Apalagi nanti ketika Lebaran harga daging akan tinggi-tingginya karena demand sangat tinggi sekali. Nah, kita sebagai seorang pedagang kita tahu ketika harganya belum naik, kita beli dulu dagingnya. Ketika harganya udah tinggi, kita jual daging kita. Cuannya gede. Itulah yang dilakukan oleh trader forex. Kira-kira gitu Pak Heru ya? Benar Pak. Benar sekali. Nah, itu nanti mungkin untuk dalam waktu pendek mungkin akan agak sulit dipahamin, tapi ya itulah butuhnya jangka waktu untuk kita bersama supaya saya bisa memberikan secara bertahap ya Pak Gede. Seperti Betul. itu. Untuk itulah kita bikin yang namanya komunitas Elite Daily Income. Supaya di setiap hari Pak Heru bisa sharing, bisa kita belajar bareng, dan belajar barengnya pun dari seorang yang profesional, yang expert di bidangnya. Itulah kedahsyatannya. Mungkin itu ya Pak Heru ya, yang bisa kita share pada malam hari ini. Iya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin ikutan bisa menghubungi tim online D7 yang mengundang ke webinar ini. Mudah-mudahan apa yang saya dan Pak Heru share bermanfaat. Paling tidak memberikan pengetahuan lebih. Kalau tadi ikutan sinyal-sinyal yang tadi disebut oleh Pak Heru, siap-siap cuan malam ini, besok jangan lupa traktir saya. Oke, thank you banyak Pak Heru. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa 7 juta rupiah investasinya untuk bergabung di Elite Daily Income. Manfaatkan ilmunya, belajar dari yang terbaik, karena dengan belajar dari yang terbaiklah kita bisa menjadi orang yang sukses juga di bidang apapun yang kita inginkan. Oke, selamat malam. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kali ini. Jangan lupa stay safe, stay healthy. Jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Make money from home sekarang zamannya. Oke? Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi.